Salam jumpa pemirsa, saya David Plaikol. Di hari yang baru tentunya semangat untuk Anda menjumpai Anda di kesempatan pagi ini pemirsa. Dan selamat pagi untuk Anda yang sementara menjalankan tugas pagi Anda. Dan pagi ini pemirsa kita akan berbicara di obrolan kali ini tentang imunisasi, menyelamatkan bangsa bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir pagi ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Yosep Kopertino SSI, staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa Pak Yosep, apa kabar? Salam jumpa, kabar baik. Kabar baik, oke, semangat. Dan untuk narasumber berikutnya, pemirsa ada Pak Yudhistira Yewango, pimpinan UNICEF Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa Pak Yudi. Salam jumpa Pak David. Ya, semangat pagi ini. Dan untuk Anda sekali lagi pemirsa yang sementara menyaksikan dialog kita pagi ini, kita melihat bagaimana juga tentang perkembangan imunisasi di Nusa Tenggara Timur. Kita berbicara cakupan untuk Nusa Tenggara Timur dan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mau sapa dulu yang sementara menyaksikan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi Anda. Tetap semangat. Baik, saya ke Pak Yosep. Ini berkaitan dengan imunisasi. Berkaitan dengan imunisasi ini masyarakat pada umumnya ya mungkin sebagian sudah tahu berkaitan dengan imunisasi itu. Tetapi ada juga yang mungkin ini mau mengetahui lebih jelas lagi berkaitan dengan imunisasi. Ini macam-macam imunisasi ini mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Ya, kalau berbicara tentang imunisasi, itu sesuatu yang penting untuk generasi bangsa. Ya. Maka kenapa temanya kita ambil imunisasi menyelamatkan anak bangsa. Kenapa itu penting? Karena ketika anak-anak bangsa itu kita lindungi, terutama terhadap penyakit PD3I, maka insya Allah bisa dapat menyelamatkan generasi bangsa dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, karena apa? Imunisasi itu sendiri adalah suatu cara menimbulkan atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit secara aktif. Sehingga jika seseorang terpapar penyakit tertentu dapat tidak menyebabkan kesakitan atau kecacatan, bahkan kematian. Baik, mungkin ini ya tubuh juga harus lebih kuat lagi ya, kekebalan tubuh juga dalam hal ini untuk menangkal akan penyakit itu. Nah, ini ya tujuan dari pemberian imunisasi itu, tentu juga ini penyakit-penyakit yang masyarakat juga mau tahu ini seperti apa? Iya. Tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, bahkan kecacatan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Antara lain TBC, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella. Oke, baik. Nah, ini sangat penting sekali untuk imunisasi. Yang tadi seperti penyakit-penyakit yang sudah disampaikan oleh Pak Yosep. Nah, kalau kita melihat untuk perkembangan di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan penyakit-penyakit yang tadi sudah disampaikan Pak Yosep, ini seperti apa? Sampai dengan saat ini secara provinsi cakupan untuk imunisasi dasar lengkap masih sangat di bawah target yang ditentukan sebesar 95%. Kita baru sekitar 50-an% sampai dengan evaluasi di bulan Oktober. Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan dalam artian kalau kita tidak cepat untuk mengantisipasi, menutup daerah-daerah kantong, itu bisa menyebabkan kejadian luar biasa PD3I tadi. Nah,
Oleh karena itu dengan cakupan yang masih rendah, kita harus bisa, terutama pelaku-pelaku di lapangan, pelaku-pelaku imunisasi harus bisa membuat strategi untuk bisa menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Sehingga harapannya suatu ketika kantong-kantong itu sudah kita melakukan menjangkau mereka, maka kemungkinan kecil untuk anak-anak itu terserang penyakit PD3 itu bisa ditekan. Oke, baik. Nah, Pak Yudis, ini dari UNICEF berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joseph. Tetapi kalau kita flashback lagi ke belakang, ini bagaimana untuk perkembangan Pak Yudis melihat ya ini untuk dari perwakilan UNICEF sendiri, tentu juga ini dalam bidang kemanusiaan ya, membantu anak-anak supaya tidak mengalami penyakit yang seperti yang disampaikan oleh Pak Joseph. Ini seperti apa dari tahun ke tahun di wilayah Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi UNICEF ini adalah lembaga PBB yang diberi mandat untuk menjamin bahwa hak-hak anak itu terpenuhi. Nah, karena itu salah satu hak anak yang harus dipenuhi itu hak dia untuk bisa hidup sehat dan berkembang. Nah, kami dalam salah satu upaya supaya anak tetap hidup sehat dan berkembang itu, maka pencegahan itu adalah salah satu upaya utama. Dan pencegahan itu bisa melalui imunisasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joseph, dengan meningkatkan kekebalan tubuh anak, maka anak bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Nah, karena itu UNICEF bukan saja di NTT, tapi di Indonesia dan di seluruh dunia, itu terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasi, khususnya pada anak-anak. Nah, saya kira untuk NTT, perkembangan ini sebenarnya terus meningkat. Dari tahun ke tahun jumlah anak yang bisa diimunisasi dan imunisasi lengkap ya, harus lengkap, itu terus meningkat. Tapi memang sasaran kita tingkat cakupan imunisasi yang aman itu adalah 95%. Nah, karena sejauh itu, ini seperti apa? seperti yang disampaikan Pak Yosef tadi, masih di kisaran 50-an%. Jadi memang masih ada PR yang harus kita selesaikan. Hak-hak anak yang tadi disampaikan oleh Pak Yudis ini sangat menarik sekali berkaitan dengan hak mereka. Salah satunya kita berbicara hari ini tentang imunisasi. Nah, ini kita tahu bersama Nusa Tenggara Timur ini di sini gunung, di sana gunung. Ya, topografinya berbeda. Jadi bagaimana juga isu. Nah, ini isu penting juga dari UNICEF berkaitan dengan hak-hak anak itu, dan kalau kita tarik sedikit ke Nusa Tenggara Timur lebih khusus lagi. Nah, ini dari satu daerah ke daerah lain ini berbeda nih untuk bagaimana keadaannya, wilayahnya. Ini sangat berpengaruh sekali dengan anak-anak itu. Ini perkembangannya seperti apa? Nah, memang kalau kita lihat cakupan imunisasi lengkap, sepertinya masih butuh kerja keras dan kerjasama lintas sektor. Tapi kita sudah melihat bukti juga bahwa kalau dengan kerja keras dan fokus, sebenarnya NTT bisa mencakup imunisasi untuk anak-anak. Salah satu contoh ketika tahun 2018 ya Pak Yosef, kemarin dilakukan kampanye imunisasi MR. NTT itu salah satu dari sedikit provinsi yang berhasil mencapai target. Kalau tidak salah mungkin hanya 5 atau 6 provinsi di Indonesia yang mencapai target imunisasi MR 95%, dan NTT itu salah satunya. Jadi sebenarnya dengan usaha yang keras, fokus, dan kerjasama lintas sektor bisa kita mencapai imunisasi lengkap. Oke, baik. Saya ke Pak Joseph. Ini capaian imunisasi untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sampai bulan Oktober ya. Saya baca ini 2020 anak IDL baru
mencapai 48% dari totalnya itu 134.740 anak. Nah, ini sasaran di Nusa Tenggara Timur yang belum diimunisasi sebanyak 28.032 anak. Ini KLB PD3I. Ini seperti apa? Ya, yang saya maksudkan kalau angka itu tidak dikejar, tidak dikerjakan secara serius, maka itu dapat menimbulkan KLB PD3I. Capaian program ya? Ya, karena capaiannya kan baru sekitar 50%. Padahal kita diminta target itu minimal 90%. Sehingga bisa dapat memberikan kekebalan kelompok atau herd immunity itu terjadi. Nah, kalau cakupannya di bawah 95% atau hanya 50%, maka itu kemungkinan besar akan terjadi KLB PD3I. Itu. Nah, sehingga dalam hal ini saya menghimbau kepada teman-teman di kabupaten melihat angka ini maka harus melakukan strategi. Ada tentunya upaya-upaya, antara lain dengan melakukan drop out follow up, mencari anak-anak yang sudah kontak tapi terus tidak datang lagi untuk pemberian atau mendapatkan imunisasi berikutnya. Lalu dengan melakukan sweeping untuk mereka atau anak-anak yang tidak pernah kontak dengan petugas imunisasi di lapangan. Baik. Ya, ini Pak Yudi, kerja keras bukan dari salah satu pihak saja, tetapi semua pihak. Nah, ini dari UNICEF. Kalau UNICEF ini pergerakannya sangat-sangat cepat sekali nih. Kalau kita mau bilang ya, tentu juga ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Seperti apa? Ya, dengan Dinas Kesehatan kita sudah bekerja sama cukup lama, terutama dalam meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan vaksin itu sendiri dan juga untuk komunikasi masyarakat. Saya kira bukan hanya berpihak-pihak dari kesehatan yang perlu bekerja, tapi kesadaran masyarakat sendiri itu juga sangat penting. Sejauh ini peran dari orang tua seperti apa sih? Saya kira ini yang paling penting, bahwa ada kesadaran orang tua untuk segera membawa anaknya imunisasi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang harus dibangun. Kalau dari orang tua sendiri sudah ada kesadaran dan aktif mencari layanan imunisasi, maka bisa lebih banyak anak lagi yang diimunisasi sesuai jadwal. Nah, ini juga sangat, kalau kita berbicara sekarang ini ya, sudah akhir tahun 2020 ya, dunia sementara memerangi COVID-19. Nah, ini mungkin juga ada satu kekhawatiran juga dari para orang tua juga di saat jangankan mau mengimunisasi anak, mau ke rumah sakit saja ini was-was nih. Pak Yosef dan juga Pak Yuri, nanti kita akan bahas lagi. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Special Talk Show pagi ini, kami segera kembali.